Oke, untuk pemasangan elektrikal kita pasang dulu di bagian sininya ya, bagian nozzle, fan, dan sensor suhunya. Dan untuk pemasangan end stop udah di video sebelumnya, dan kita pasang elektrikalnya di belakang sini. Dan untuk power supply sini sudah saya bikin menggunakan filamen, ini plastik dengan saya cetak menggunakan 3D printer ya. Ini saya cat warna hitam, dan untuk LCD nya juga udah saya cat warna hitam. Ini LCD 1204, dan untuk RAM nya sudah saya hubungkan ya dengan Arduino Mega, bisa teman-teman lihat. Sini saya masih menggunakan driver A4988, dan tegangan saya masukkan ke sini, nanti akan saya kasih lebih jelas. Kita pasang dulu di bagian belakang sini, dan LCD-nya akan dipasang di sini menggunakan bracket. Ini tampak belakang 3D printernya ya. Ini power supply-nya udah saya pasang. Untuk RAM 1,5 nya kita pasang di sini. Kita lanjut ke pemasangan elektrikal. Ini untuk bagian nozzle ya. Ini ada kabel fan yang belum saya pasang, tapi nanti kita akan pasang di bagian RAM 1,5. Dan untuk di motor stepper, biasanya bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah kabel warna merah, hijau, biru, dan hitam. Kalau yang motor steppernya ini pas lagi dijalankan dia bergetar, itu soket ini atau kabel ini ada yang kebalik. Bisa teman lihat di sini merah, hijau, dan biru. Sedangkan di bagian sini, nah di sini urutannya merah, biru, hijau. Kalau di situ merah, hijau, biru. Jadi kabel yang bagian di tengah-tengahnya ini silahkan dipindahkan saja. Kebanyakan sih di tengah-tengah aja dipindahkan kalau dia bergetar steppernya. Dan juga untuk di bagian proximity, di sini saya menggunakan proximity, nozzle, dan end stop juga ada di bagian pinggir sini. Ini kabelnya ke sini, terus ke atas sini, dan muncul di belakang seperti ini. Dan untuk bagian Y bawah, dan muncul di sini. Dan untuk proximity, ini kabel proximity, ini nozzle, ini sensor suhu, ini kabel stepper, dan yang biru ini untuk fan buat filamen, dan fan yang ini fan nozzle ya, fan untuk bagian extruder atau nozzle lah istilahnya. Dan juga ini stepper juga, ini core egg, dan ini terserah aja dulu. Ini nanti kita hubungkan ke bagian X atau Y, terserah. Nanti setelah program kita running, yang penting untuk ini bagian depannya ya, bagian depan printernya. Pokoknya titik nolnya itu di bagian sini, X 0 ke sini, Y0 ke depan, X0 ke sini, Y0 ke depan. Dan untuk X mark-nya dari sini ke sini. Kalau dari Y dari atas ke bawah, ini titik 0 dan mark-nya ke sana. Untuk X mark-nya ke sini. Nanti saya ajarkan di LCD. Yang penting
kita pasang dulu motor steppernya ini, terserah aja dulu bagian X dan Y nya. Oke. Dan untuk power supply di sini sudah saya pasang power supply 30 ampere. Untuk kabel powernya di sini sudah saya pasang. Ini kabel power ya, yang dari power supply ini input 12 volt. Di sini akan saya pasang. Dan untuk fan nozzle, bukan fan filamen ya, fan nozzle kita pasang di bagian sini. Ini langsung nyala ketika powernya on, berarti kita masukkan di sini. Ingat, ini fan bagian extruder, positifnya yang ini kita pasang di sini. Oke, udah selesai. Ini positif dan ini bagian negatif. Dan ini untuk sensor suhu. Untuk sensor suhu kita pasang, ini sensor suhu ya, ini kita pasang di T0. Dan untuk nozzle ini ada 2 dan kita pasang di sini. Ini untuk nozzle di D10. Setelah selesai kita pasang ini. Oh ya, untuk bagian stepper ini jangan lupa dipasang jumpernya ya. Ini kalau teman-teman beli RAM 1,5 atau 1,6 atau 1,4, ini jumpernya ini jangan lupa dipasang untuk bagian X, Y, Z dan E0, karena kita menggunakan motor steppernya ini, driver motor steppernya. Oke, kita pasang. Dan untuk kabel extruder, ini motor stepper bagian extruder kita pasang di sini. Nanti kalau putarannya kebalik tinggal dibalikin saja. Dan ini untuk motor stepper core X Y nya, ini bagian kiri, terserah mau dipasang aja dulu, nggak masalah. Nanti kalau udah masuk program kita akan setel lagi di bagian belakang sini. Dan ini untuk di bagian ini kanan ya, ini yang kiri kita pasang di sini. Ini bagian X Y. Dan untuk motor stepper Z, ini motor stepper Z, ini kabel stepper Z, dan bagian di sini. Jadi kalau putarannya kebalik kita tinggal balikin saja. Dan sekarang untuk bagian end stop, ini kabel end stop bagian X ini kita pasang di bagian sini ya. Jangan melihat di X min, terserah aja kita pasangnya. Kita bagian di minus dan sinyalnya kita pasang di X min. Untuk bagian Y, di bagian X, bagian Y di Y min. Y min sinyal dan minusnya atau ground negatifnya. Dan untuk proximity ini ada 3 kabel. Teman-teman lihat, bagian coklat itu positif, biru negatif, dan ini sinyal. Ini kita pasang di Z min. Oke, setelah selesai dan untuk D9 nya bagian fan filamennya langsung saja saya pasang ya. Nanti akan kita pasang bagian atas, atau kita ngasih lampu juga bisa. Yang positifnya ini dan D9. Saya tidak menggunakan sensor filamen, jadi kalau teman-teman ingin membuat sensor filamen silahkan lihat di link video di atas. Dan kalau tidak ingin menggunakan karena programnya firmware-nya sudah saya aktifkan, jadi kalau sensornya tidak ada langsung di jumper aja di bagian sini, bagian ujung sinyal, dan masukkan ke negatifnya di sini.
sinyal dan negatif di bagian atas ya, bisa teman-teman lihat di bagian atas untuk sensor filamen. Oke, telah selesai. Dan untuk program, sebenarnya ini programnya udah saya setting, udah saya masukkan. Programnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika program telah selesai kita masukkan dan akan kita tes, kita nyalakan biar tidak kepotong-potong videonya. Nanti pas lagi pemrograman nanti akan saya bagikan di video selanjutnya untuk bagian firmware-nya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oh ya, dan untuk RAM 1,5 nya ini di bagian regulatornya tegangan 5 voltnya tidak berfungsi, jadi saya menggunakan regulator step down. Jadi tegangannya kita ambil dari sini karena ini adalah kabel yang bagian positif 5 volt. Langsung saja kita pasang. Di sini saya menggunakan regulator XL4015 ya, karena tegangan 5 volt Arduino nya ini tidak berfungsi. Jadi kalau menggunakan regulator terpisah seperti saya, jadi V-in atau kaki yang dari RAM ke RAM 1,5 ke Arduino di bagian V-in itu tegangannya atau kaki soket di RAM 1,5 nya ini harus dipotong di bagian V-in nya ya, supaya tegangan 12 volt tidak masuk ke Arduino dan ke regulatornya ini. Dan kita harus menggunakan regulator seperti ini atau menggunakan regulator yang lain. Yang penting tegangannya 5 volt dan akan kita hubungkan ke RAM 1,5 ke Arduino melalui RAM 1,5 nya ini. Jadi Arduino nya ini tegangannya juga ada 5 volt di bagian RAM 1,5. Oke, langsung saja kita cari. Di sini adalah ada bagian positif tegangan 5 volt. Ini kabelnya sudah saya pasang. Sini juga ada tegangan 5 volt, terserah mau pasang di sini atau di sini, tapi saya pilih di bagian sini dan kita pasang. Untuk regulatornya sudah saya solder. Bisa teman lihat. Sini saya masukkan tegangan in, negatif dan plus, dan ini satu kabel saja kita gunakan karena ini groundnya sudah terhubung langsung ke power supply karena kita menggunakan satu power supply. Jadi yang kita kurangkan hanya tegangan 5 volt. Jadi untuk pin tegangan yang masuk ke RAM 1,5 ini melalui regulator cuman satu saja, nggak usah kedua-duanya yang negatif karena negatif ini sudah ada. Oke, langsung dipasang saja di bawah sini ya. Sebelum kita hubungkan ke 5 voltnya, jangan lupa diukur dulu tegangannya ya, tegangan outnya 5 volt supaya nanti tidak lebih. Kita ukur dulu 5 volt baru nanti dipasang kabelnya ini. Telah selesai dan kita coba nyalakan. Nah, di sini Marlin 1.1 ya. Untuk programnya kita masuk ke bagian info screen, move axis, dan kita klik move X dan 10 mili kita plus. Seharusnya ini adalah posisi awalnya ya, jadi dia harus bergerak ke sini, ke arah sini 10 mili, berarti kita plus. Nah, ternyata dia berlawanan, berarti pemasangannya kita salah di bagian belakang, berarti kita harus putar posisinya di bagian X, Y nya Y ke X, X ke Y. Coba kita pindahkan, move Y dan kita putar plus 1. Oh, dia ke depan, berarti ini juga kebalik, plusnya harus ke belakang, berarti juga kebalik.
Yang penting buat perpindahannya itu tidak masalah, yang penting di bagian aksis X Y nya ini, yang penting misalkan di bagian Y plus ke belakang, ini plusnya ke belakang ya, dan untuk X nya ke arah kanan kita. Nah ini plus, nah berarti ini udah benar. Atau kita coba di bagian auto home. Oke, nah X nya ke sana, Y nya ke depan karena ada limit switch di sini, dan Z nya ke atas. Oke, nanti buat penempatan Z kita harus pas nozzle antara proximity-nya ini biar tidak nempel dan tidak terlalu jauh, karena ini masih manual, belum saya pasang, jadi secara manual saja dulu. Yang penting buat aksis X, Y, dan Z nya sudah normal. Ini harus ke atas, auto home, X nya ke sana, dan bagian Y nya ke arah depan. Oke, mungkin itu saja untuk pemasangan elektrikalnya. Mungkin nanti kita lanjut ke bagian pemrograman mesin 3G printernya ini untuk teman-teman, dan nanti kita langsung tes perdana mesin Core X Y nya, dan kita lihat hasilnya bagaimana hasil dari Core X 3G printernya ini. Oke, mungkin itu saja dari Dani Project, dan sampai jumpa di video selanjutnya.